Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Adinda Azza bersama rekan saya Arum Yaima Nuristakna dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisinya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut Antonio dan Perwata Atmaja, membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu harus dijauhi oleh hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Yang selanjutnya, produk bank syariah. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, maka produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah samanajil atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, salam. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga, istisna. Menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Yang keempat, ijarah atau sewa-menyewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Yang kelima, musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang keenam, mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan tujuan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Yang ketujuh, hiwalah atau alih piutang. Fasilitas ini untuk membantu suplemen mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Yang kedelapan, rahen atau gadai untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria. Yang pertama, milik nasabah sendiri. Yang kedua, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar.
dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Yang 9 yaitu card adalah pinjaman uang. Aplikasi card dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, yang selanjutnya sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang terakhir sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Yang 10 wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank yang mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L atau C, inkaso, dan transfer uang. Yang 11 kafalah atau bank garansi diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yaima Nuristakna. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai jasa perbankan. Jasa perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ataupun pihak lain yang berkaitan dengan usaha tersebut. Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti di satu bank saja. Kemudian jasa perbankan ini terdapat tiga cakupan. Yang pertama, kelengkapan jasa bank dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya bergantung dari kemampuan bank tersebut. Yang kedua, bergantung dari jenis bank seperti bank umum atau BPR. Yang ketiga, dilihat dari segi status bank tersebut. Yang keempat, dilihat dari status cabangnya. Cakupan yang kedua, terdapat beberapa keuntungan yang dapat bank dari pelayanan jasa-jasa bank lainnya dibandingkan dengan kegiatan pokoknya. Di antaranya adalah biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Nah, cakupan yang ketiga ialah jasa-jasa bank lainnya yang selama ini menjadi lahan kegiatan usaha perbankan, di antaranya jasa layanan dan produk. Perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, kemudian kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu penyaluran dana. Penyaluran dan bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, peminjaman, investasi khusus dalam penyaluran dana nasabah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.